hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Aku hendak bersyukur sebab setia-Mu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Bersyukur sebab setia-Mu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Kristus, terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih tangan-tangan kuat penolong kami, terima kasih Tuhan pada hari ini. Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan, kepercayaan untuk memberkatakan kabar baik tempat ini. Layakan kami hadapan-Mu Tuhan, biar apa yang kami lancarkan semua untuk kemuliaan yang berkat. Ketika firman kami bertebar, kami percaya ada kuasa-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, tangan-tangan kuat-Mu terus menyertai, memberkati dan memerdekakan setiap pendengar Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan menjadi penyumbang berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara kasih, dan saatnya dan kami sangat berterima kasih untuk diberikan kesempatan untuk memberitakan kabar baik di tempat ini, di gereja kita di GBI Victorious Family. Renungan firman yang kami sampaikan yaitu mengenai kerendahan hati. Kita buka Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Secara umum, kata rendah hati memiliki arti sikap bijak seseorang yang memposisikan dirinya tidak merasa lebih penting, lebih tinggi, lebih pintar, dan lebih benar dari orang lain. Dan kerendahan hati adalah orang yang menyadari
dirinya tidak memiliki kemampuan apapun selain pasrah kepada Tuhan. Orang rendah hati, orang yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Salah satu ciri orang yang rendah hati ialah orang yang mau diajar, orang yang mau menerima pendapat, saran, dan kritikan dari orang lain. Dan kebalikannya, orang yang tinggi hati merasa dirinya paling benar dan sulit untuk diajar, sulit untuk menerima kritikan dari orang lain. Ya. Perbuatan kerendahan hati itu dapat dinilai dari sikap, karakter, dan perkataan seseorang. Dan kerendahan hati ini ya sangat berguna bagi kehidupan sosial dan kehidupan gerejawi. Di dalam Alkitab mencatat beberapa upah dan berkat-berkat bagi orang yang memiliki dan mempraktekkan kerendahan hati. Yang pertama, orang yang rendah hati akan mendapat pemeliharaan oleh Allah. Mazmur 138 ayat 6. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Raja Daud mengakui bahwa orang-orang yang memiliki dan mempraktekkan kerendahan hati akan diperhatikan oleh Allah. Raja Daud sendiri pernah mengalami pengalaman yang begitu luar biasa ketika ia selamatkan oleh Tuhan dari kejaran Saul. Berkat dan upah kedua ditinggikan oleh Allah. Lukas 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus memberikan perumpamaan seorang pemungut cukai, gambaran kerendahan hati ketika ia datang menghadap Tuhan dan berdoa. Itulah berkat-berkat orang yang memiliki kerendahan hati. Berkat kedua, kesembuhan dari sakit penyakit. Dalam Matius 8 ayat 5-13, di mana kerendahan hati seorang perwira yang datang kepada Tuhan Yesus, maka hambanya yang sedang sakit akhirnya menjadi sembuh. Begitu banyak berkat-berkat dan upah-upah bagi orang yang mau melakukan, mempraktekkan kerendahan hati. Maka itulah berkat-berkat yang Tuhan berikan jika kamu mau hidup dengan kerendahan hati. Berkat keempat yaitu mendahului kehormatan. Dalam Lukas 15 ayat 20-22. Sikap anak bungsu yang hilang ketika ia kembali kepada bapaknya dengan penyesalan, dengan kerendahan hati, ia kembali ke bapaknya, maka ia mendapatkan penerimaan dan mendapatkan penghormatan dari bapaknya. Itulah sikap rendah hati. Bagaimana seorang anak bungsu ya digambarkan sebagai orang yang bertobat, orang yang rendah hati, mau kembali kepada bapaknya, mau kembali pertobatan, mau menyesali ke apa yang dilakukan perbuatnya itu. Itulah berkat-berkat apabila kita mau hidup dengan kerendahan hati, ya. Berkat kelima, membawa kebahagiaan, segala kebaikan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Lukas 1 ayat 26-38, ya. Lukas 1 ayat 38 berbunyi, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria ibu Yesus adalah wanita yang paling berbahagia pada zaman itu. Karena Maria ya dengan rendah hati bersedia menerima kepercayaan untuk mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus. Apa yang katakan Maria ibu Yesus pada saat itu? Akulah hambamu, jadilah sesuai dengan kehendak. Sikap rendah hati dari seorang Maria. Maka dari seorang Maria itu lahirlah Yesus Kristus yang juru selamat, yang memberkati kita semua, yang menyelamatkan kita semua. Sikap itu diperoleh dari sikap rendah hati seorang Maria. Bayangkan, pada zaman dulu, 2000 tahun yang lalu, bagaimana seorang wanita yang tiba-tiba begitu hamil, ya, begitu yang di luar logika, ya, belum menikah, tapi ia bersedia untuk mengandung bayi Yesus. Itu sikap kerendahan hati. Maka jadilah sesuai dengan kehendakmu. Aku inilah hamba. Kita ini hanya sebagai hamba. Kita ini hanya sebagai dulos-dulosnya Tuhan. Maka bersikaplah rendah hati.
Tidak perlu kita menyombongkan diri. Tidak perlu kita meninggikan, merasa lebih baik, lebih benar dari orang lain. Kita ini hanyalah dulos-dulos. Kita ini hamba-hamba. Dari sikap rendah hati seorang Maria, Ibu Yesus, maka terjadilah keselamatan di dunia. Terjadilah pengampunan dosa. Maka terjadilah kemerdekaan bagi anak-anak Tuhan. Semuanya itu dilalui dengan sikap rendah hati. Kerendahan hati seseorang itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Berkat pertama tadi adalah pemeliharaan oleh Allah. Berkat kedua ditinggikan oleh Allah. Berkat ketiga kesembuhan dari sakit penyakit. Berkat keempat mendahului kehormatan. Berkat kelima membawa kebahagiaan, segala kebaikan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Berkat keenam, bersukacita. Lukas 19 ayat 1-20. Cerita mengenai Zakheus, seorang pemungut cukai. Ya. Seorang pemungut cukai pada saat itu dikatakan sebagai orang yang suka meras, orang yang suka memberikan penderitaan kepada orang lain. Ya. Dan pemungut cukai itu dipandang secara negatif. Tapi ada seorang pemungut cukai yang bernama Zakheus. Zakheus ya, dengan kerendahan hati dia mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan Yesus. Dia mendengar Tuhan Yesus akan melalui kotanya. Dia dengan kerendahan hati dia mencari, berusaha untuk mencari Tuhan Yesus. Dan dengan kerendahan hati dia menerima Yesus di dalam rumahnya. Maka apa yang terjadi? Dalam Lukas 19 ayat 1-20, Zakheus mendapatkan berkat sukacita. Mungkin kita tidak pernah membayangkan. Dari kerendahan hati itu kita bisa mendapatkan berkat sukacita, mendapatkan berkat kesembuhan, mendapatkan berkat kebahagiaan. Ya. Bayangkan, kalau hidup kita mempraktekkan kerendahan hati, bahwa hidup kita saat ini kita bisa memberikan teladan untuk kerendahan hati bagi banyak orang. Mungkin sulit sukar, tapi kita percaya dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kuasa Tuhan, kita dimampukan untuk hidup dengan kerendahan hati. Yesus adalah contoh teladan dalam kerendahan hati bagi kita semua. Yesus lahir di kandang domba. Yesus ya, Tuhan yang mau menjadi manusia. Ketika ia menjadi manusia, ya, ketika ia harus disalibkan, ketika dia harus dihina ketika salibkan, itulah contoh bagi orang-orang percaya untuk hidup dengan kerendahan hati. Begitu banyak dicatat dalam Alkitab bahwa orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan. Orang-orang yang rendah hati akan diberkati. Berkat-berkat yang luar biasa. Berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Berkat-berkat yang begitu wow. Karena apa? Dimulai dari sikap kerendahan hati. Maka biasakanlah hidup kita untuk bersikap kerendahan hati. Ya. Contoh dari hal yang kecil. Kita contoh dari hidup kita dalam keluarga kita. Dengan anak-anak kita, dengan istri kita, ya, dengan tetangga kita, atau dengan keluarga besar kita, atau dengan saudara-saudara seiman kita di dalam gereja. Praktekkan selalu kerendahan hati, kerendahan hati. Maka kerendahan hati itu bukan hanya jadi berkat bagi yang lihat, tapi berkat bagi kita yang mempraktekannya. Ya, luar biasa. Maka saat ini, ya, praktekkan. Kita sama-sama belajar untuk hidup dalam kerendahan hati. Ya. Berkat ketujuh, jalannya dibimbing Tuhan. Dalam Kisah 10 ayat 1-48. Ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan Italia yang saleh dan takut akan Tuhan. Senantiasa berdoa kepada Tuhan. Dan karena kerendahan hatinya, maka ia pun percaya kepada Kristus dan menerima Roh Kudus sebagai bentuk bimbingan Tuhan Allah atas hidupnya. Jalannya dibimbing Tuhan. Apalagi saat-saat sekarang ini. Mungkin kita dalam kehidupan dunia yang sekarang, begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan. Jalan mana yang harus kita pilih. Mulailah dengan hidup rendah hati. Tuhan akan menuntun jalan bagi orang yang merendahkan hati. Jalannya akan dibimbing Tuhan. Seperti kisah dalam Cornelius, seorang bernama Cornelius dalam Kisah 10 ayat 1-48. Kita bukan melihat firman Tuhan. Bagaimana Cornelius
Ya, seorang perwira pasukan Italia yang diberkati Tuhan, jalannya dibimbing Tuhan, Roh Kudus yang menuntunnya. Itu dimulai apa? Mulai dengan kerendahan hati, sikap dan kerendahan hati. Ya. Berkat ke-8, makan kenyang, berkat jasmani dan rohani. Kita lihat di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus melakukan mukjizat dengan membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan bagi 5.000 orang. 5.000 orang itu adalah orang yang secara terus-menerus mengikuti Yesus dan dengan penuh kerendahan hati untuk mendengarkan pengajarannya. Bayangkan, kisah yang sering sekali kita baca, 5 roti dan 2 ikan. Pelipat gandaan yang bisa memberi makan kepada 5.000 orang lagi saja. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dimulai dari sikap kerendahan hati dari 5.000 orang yang dengan tekun, dengan rendah hati mengikuti Yesus. Dan dengan rendah hati mereka mau menerima pengajaran dari Yesus. Apa yang terjadi pada 5.000 orang itu? Mereka mendapatkan berkat jasmani, mereka mendapatkan berkat rohani. Kenapa? Dimulai dengan kerendahan hati. Maka dari kerendahan hati itu kita akan melihat, menyaksikan, dan menerima mukjizat-mukjizat Tuhan. Luar biasa. Marilah kita mulai dengan gaya hidup kerendahan hati. Sebagai anak-anak Tuhan, sudah selayaknya menjadi teladan dalam kerendahan hati. Teladan dalam kerendahan hati. Berkat-berkat dan upah yang tercatat bagi orang-orang yang mau hidup kerendahan hati. Pertama, pemeliharaan oleh Allah. Kedua, ditinggikan oleh Allah. Ketiga, kesembuhan dari sakit penyakit. Ya. Keempat, mendahului kehormatan. Kelima, membawa kebahagiaan, segala kebaikan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Keenam, bersukacita. Ketujuh, jalannya dibimbing Tuhan. Ke-8, berkat jasmani rohani. Berkat-berkat itu tersedia dan akan tergenapi dari hidup kita. Karena kita mempraktekkan sikap dengan kerendahan hati. Mas, saudara-saudara yang kasih, belajarlah dan praktekkan gaya hidup dengan kerendahan hati. Kita percaya ketika kita mau mempraktekkan kerendahan hati, kita menjadi teladan. Teladan kita diperhatikan oleh anak-anak kita, teladan bagi orang sekeliling kita, teladan bagi saudara-saudara kita, dan sikap teladan kerendahan hati akan menjadi multiple berkat akan diri kita orang lain. Maka berkat-berkat yang saya sebut itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka belajarlah selalu untuk hidup dengan kerendahan hati. Dan mulai saat ini kita belajar hidup dengan kerendahan hati. Ya, percayalah, berkat-berkat Tuhan akan terjadi pada kita, akan terjadi pada kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan kami Kristus, terima kasih penyertaan-Mu, terima kasih kasih-Mu, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih tangan-tangan kuat menopang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami belajar Tuhan mengenai firman-Mu untuk belajar mengenai kerendahan hati. Tuhan layakkan kami semua Tuhan untuk kami bisa hidup dalam kerendahan hati. Biar perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami Tuhan menerani apa yang Kau lakukan dengan hidup kerendahan hati. Kami percaya Tuhan, ketika kami hidup mau dalam kerendahan hati Tuhan, ada peninggalan yang berasal daripada-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan semua dalam tangan penyertaan kasih-Mu Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk hidup selalu dalam kerendahan hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mulailah dengan hidup kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati.
karena